Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi mengenai hewan dan lingkungan serta faktor pembatasnya. Nah, sebelum aku masuk ke materi yang akan aku jelaskan, di sini aku mau kenalan singkat dulu nih. Jadi sebelumnya nama aku Putri Asmarani dengan NPM 21130240027. Nah, aku buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi hewan. Nah, itu aja perkenalan singkat dari aku. Kita lanjut ke materi yang akan aku bahas. Nah, untuk topiknya sendiri di sini terdiri dari yang pertama yaitu adalah keseimbangan ekosistem, kemudian yang kedua ada habitat dan juga adaptasi, yang ketiga ada interaksi dalam ekosistem, dan yang terakhir adalah faktor pembatas. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai keseimbangan ekosistem, sebelumnya di sini kita harus tahu dulu nih apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem ini merupakan suatu keseluruhan komponen yang di dalamnya itu terdapat proses di mana ada saling mempengaruhi dan juga berkaitan nih antar semua komponen. Nah, pada suatu ekosistem itu terdapat komponen yang hidup yaitu adalah komponen biotik dan juga komponen yang tak hidup yaitu komponen abiotik. Nah, di sini ada contoh dari komponen biotik yaitu berupa makhluk hidup. Di sini ada contohnya yaitu adalah rantai makanan, di mana terdiri dari produsen yaitu berupa tumbuhan hijau dan juga ada konsumen 1 hingga konsumen 3. Kemudian untuk faktor biotiknya, di sini ada contohnya terdiri dari cahaya matahari, udara, air, tanah, dan juga mineral. Nah, komponen-komponen penyusun ekosistem itu nantinya akan saling berinteraksi dan akan mengakibatkan terjadinya keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem sendiri merujuk pada kondisi di mana berbagai komponen dalam suatu ekosistem ini seperti organisme hidup, tumbuhan, hewan, dan lingkungan fisiknya ini akan berinteraksi secara seimbang dan juga stabil. Nah, untuk materi kedua yaitu yang akan aku bahas adalah habitat dan juga adaptasi. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih apa itu habitat. Nah, habitat atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografis yang secara efektif akan mendukung keberlangsungan hidup dan juga reproduksi dari suatu spesies ataupun individu. Nah, di dalam habitat tersebut, makhluk hidup dan juga faktor-faktor abiotik yang satu dengan yang lainnya akan saling berinteraksi sehingga akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan habitat. Habitat terdiri dari habitat terestrial yaitu berupa hutan, padang rumput, pegunungan, gurun, savana, dan juga tundra. Kemudian ada habitat akuatik. Nah, habitat akuatik ini contohnya adalah sungai, danau, laut, kemudian ada rawa. Nah, lalu ada habitat terestrial yang terdiri dari savana dan juga tundra. Nah, aku lanjut ngejelasin yaitu mengenai adaptasi. Jadi, adaptasi ini merupakan proses penyesuaian diri dari makhluk hidup dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, adaptasi ini kenapa sih dilakukan? Nah, adaptasi ini dilakukan oleh makhluk hidup itu apabila keadaan sekitarnya itu membahayakan atau tidak menguntungkan bagi dirinya, sehingga perlu menyelamatkan atau juga perlu mengamankan kehidupannya. Nah, di sini adaptasi itu ada 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi sendiri merupakan penyesuaian bentuk tubuh pada hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, di sini contohnya adalah adaptasi gigi-gigi khusus seperti gigi herbivora, omnivora, dan juga karnivora itu seperti yang kita lihat itu adalah berbeda karena dilihat dari jenis makanannya itu juga berbeda. Kemudian ada adaptasi moncong. Di sini contohnya adalah moncong dari terenggiling dan juga adaptasi paruh dari burung elang. Baik, selanjutnya yaitu adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi sendiri yaitu merupakan penyesuaian fungsi fisiologis tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Nah, di sini seperti pada contohnya yaitu adalah kelenjar bau. Di sini adalah kelenjar bau pada musang. Nah, musang ini dapat mengeluarkan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur. Nah, hal ini berfungsi untuk melindungi diri dari musuh.
Kemudian ada kantong tinta. Pada cumi-cumi dan juga gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Nah, tinta tersebut ini akan disemprotkan yaitu ketika si cumi-cumi ini merasa terancam. Lalu di sini ada mimikri. Mimikri ini terjadi pada bunglon, yaitu yang merupakan perubahan warna pada kulit bunglon karena mengandung pigmen dalam tubuh. Nah, perubahan warna ini berasal dari faktor hormon dan juga di dalam tubuh si bunglon tersebut. Lalu ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Seperti contoh yaitu adalah pura-pura tidur atau mati. Nah, jadi beberapa hewan ini akan melakukan pura-pura tidur ataupun mati, misalkan pada tupai Virginia. Nah, jadi hewan ini sering berbaring dan juga merasa tidak berdaya dengan mata tertutup apabila didekati oleh seekor anjing, karena mereka merasa terancam. Lalu ada migrasi. Migrasi ini contohnya yaitu adalah ikan salem yang ada di Amerika Utara. Jadi mereka melakukan migrasi untuk mendapatkan tempat yang sesuai untuk bertelur. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi dalam ekosistem. Nah, jadi hubungan antara berbagai organisme dan juga komponen ekosistem lainnya ini dalam suatu lingkungan tertentu akan menghasilkan hubungan yaitu berupa predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Nah, predasi sendiri merupakan interaksi antara dua organisme di mana satu organisme ini yang disebut predator akan memburu, menangkap, dan juga memakan organisme lain yang disebut mangsa. Kemudian kompetisi ini terjadi antar spesies dan juga dalam spesies. Nah, kalau yang antar spesies ini terjadi antara dua atau lebih spesies yang berbeda, sedangkan dalam spesies itu terjadi di antara individu atau dari spesies yang sama. Lalu di sini ada simbiosis. Nah, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua individu di mana mereka ini akan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya yaitu dapat dilihat pada kupu-kupu yang menghisap nektar pada bunga. Kemudian kupu-kupu ini akan membantu penyerbukan si bunga tersebut. Lalu ada simbiosis komensalisme yang merupakan hubungan antara dua individu di mana mereka ini akan menghasilkan hubungan salah satu pihaknya ini diuntungkan tetapi tidak merugikan satu pihak lainnya. Yaitu seperti contoh pada anemon yang melindungi dirinya di terumbu karang. Kemudian ada parasitisme, yaitu merupakan hubungan antara individu yang berbeda di mana satu individu ini akan menguntungkan hidupnya dengan organisme lain dengan cara mengambil makanan dari inang tersebut yang sehingga akan bersifat merugikan. Contohnya itu adalah pada nyamuk yang sering kita lihat yaitu menggigit tubuh kita. Lalu di sini pembahasan terakhir yaitu mengenai faktor pembatas. Nah, apa sih faktor pembatas itu, teman-teman? Jadi, faktor pembatas merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan dan juga perkembangan suatu organisme dalam keadaan minimum. Nah, faktor pembatas ini merujuk pada faktor lingkungan yang ada dalam jumlah ataupun tingkat yang paling rendah dibandingkan dengan kebutuhan organisme tertentu. Jadi, faktor pembatas ini adalah faktor yang membatasi si hewan ini bisa hidup di suatu kondisi tertentu. Nah, faktor pembatas ini ada faktor pembatas fisika, yaitu contohnya adalah suhu dan juga radiasi cahaya. Nah, sebagai contoh, spesies hewan B memiliki rentan hidup pada suhu 10-25 derajat Celcius. Suhu 10 C, sedangkan hewan lain ini bisa hidup pada suhu yaitu dengan rentan 17-20 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan perbedaan faktor pembatas pada hewan-hewan tersebut. Kemudian ada radiasi cahaya. Nah, organisme berada di ujung tanduk dilema cahaya. Nah, cahaya langsung akan membunuh protoplasma, akan tetapi di samping itu cahaya merupakan sumber energi bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu banyak struktur dan juga sifat khas yang dimiliki oleh organisme berkaitan dengan cara pemecahan
masalah terhadap si cahaya ini. Jadi cahaya merupakan faktor vital yang sekaligus menjadi faktor pembatas bagi kehidupan organisme. Nah, dari segi ekologi sendiri, pentingnya kualitas cahaya ini ditentukan oleh panjang gelombang dan juga warna cahaya, kemudian intensitas atau lama penyinaran. Lalu ada faktor pembatas berupa air. Yang kita tahu, air ini merupakan kebutuhan pokok dari organisme ya teman-teman. Nah, sebagai bahan penyusun protoplasma, air ini mengisi 80%-nya. Nah, ini dari segi fisiologis organisme atau sel. Nah, dari segi ekologi sendiri, air merupakan faktor pembatas utama untuk lingkungan darat ataupun air ini dengan salinitas tinggi yang dapat mengakibatkan organisme ini kehilangan air. Kemudian yang keempat adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini merupakan jumlah uap air yang terdapat di udara. Nah, kelembapan mutlak merupakan rasio berat uap air di udara berat udara. Nah, kelembapan nisbi merupakan rasio persen uap air di udara dengan tekanan tertentu. Nah, beberapa hal yang terkait dengan kelembapan yaitu adalah kelembapan ini dapat mempengaruhi efek temperatur organisme. Kemudian kelembapan berfluktuasi horizontal atau pada malam hari kelembapan akan tinggi sedangkan pada siang hari kelembapan itu akan rendah. Lalu ada kelembapan juga ini akan berfluktuasi secara vertikal. Lalu kelembapan, temperatur dan juga cahaya berperan sangat besar dalam mengatur organisme dan sering menjadi faktor pembatas terhadap penyebaran organisme tertentu. Lalu faktor pembatas lainnya yaitu adalah gas-gas atmosfer. Nah, kadar CO2 di udara itu sekitar 0,003% dan juga untuk O2 itu sekitar 21%. Nah, dalam percobaan ternyata penurunan kadar O2 ini dengan 5% ini dapat menaikkan kecepatan fotosintesis pada kacang-kacangan sampai 50%. Nah, dalam tanah O2 dapat menjadi faktor pembatas untuk organisme anaerob. Dan juga kadar CO2 akan meningkatkan makin dalam di dalam tanah. Nah, keadaan lingkungan akuatik berbeda dengan lingkungan darat karena kadar O2 dan juga CO2 serta gas lainnya ini yang terlalu dalam air dapat diperoleh oleh organisme sangat bervariasi dalam waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, sehingga akan sangat mempengaruhi dan juga akan menjadi faktor pembatas untuk suatu organisme yang lain. Selanjutnya itu adalah garam-garam biogenik atau makro dan juga mikronutrien. Nah, garam biogenik ini adalah garam-garam yang terlarut dalam air yang merupakan garam yang vital bagi organisme. Contohnya yaitu adalah garam-garam nitrogen dan juga fosfor. Nah, garam CO penting untuk moluska dan juga vertebrata, sedangkan garam Mg itu penting untuk klorofil. Nah, banyak unsur yang esensial bagi tanaman, juga non-esensial bagi hewan. Misalnya yaitu adalah iodium. Kemudian garis pemisah antara mikro dan juga makronutrien itu tidak tajam dan juga tidak harus sama untuk semua organisme. Lalu yang ketiga yaitu di sini ada arus dan tekanan. Media atmosferik dan juga hidroferik di mana organisme ini hidup hampir tidak pernah diam sama sekali. Nah, adanya arus akan berfungsi sebagai faktor pembatas. Misalnya yaitu perbedaan organisme sungai dan juga organisme danau disebabkan oleh adanya arus deras pada sungai, yaitu faktor pembatas nutrisi. Nah, nutrisi sendiri merupakan elemen kunci dalam ekologi yang dapat membatasi pertumbuhan dan juga kelangsungan hidup suatu organisme dalam lingkungan. Nah, nutrien-nutrien seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan juga unsur hara lainnya merupakan komponen esensial dalam siklus kehidupan organisme. Nah, ketersediaan nutrien yang mencukupi diperlukan agar organisme ini nantinya dapat tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Sebaliknya, ketika ketersediaan nutrien ini terbatasi atau tidak tercukupi, hal ini akan menyebabkan organisme ini mengalami keterbatasan dalam pertumbuhan. Jadi nutrisi ini bisa menjadi faktor pembatas untuk suatu organisme.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.